Dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. Buntut ajakan pilih Ganjar, Gibran ya dan Bobi diproses Bawaslu. Benarkah seperti itu? Ya, ujung-ujungnya nggak diproses begitu kan. Di satu sisi kan melihat dari pencalonan sekarang begitu kan ya, melihat ini apakah setidaknya Bawaslu kan menegur begitu kan. Walaupun tidak diproses secara hukum kan ditegur bahwa janganlah untuk menempelkan stiker-stiker itu begitu ya. Kita lihat saja nanti begitu ya. Paling ujung-ujungnya ya belum masih pendaftaran kayak masih belum ini dan itu kayak begitu kan ya. Justru ya belum pendaftaran aja sudah seperti ini kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen. Buntut ajakan pilih Ganjar, Gibran dan Bobi diproses Bawaslu. Ya paling enggak begitu kan. Paling hanya teguran ringan. Atau jangan-jangan ucapan saja begitu kan. Bawaslu juga takut begitu kan. Takut dipecat begitu. Nah gitu dong. Bapak pilih Prabowo. Mosok anak mantu kebanyakan Ganjar. Sudah jelas di situ begitu kan. Emang Bawaslu berani ya. Semoga gak dibubarin tuh Bawaslu katanya begitu ya. Ditunggu hasil seperti apa ya, ini uji nyali. Bawaslu jangan Anies saja yang dipelototin, harus netral ya. Ini komentar-komentar netizen sangat luar biasa begitu ya. Kenapa kalau Anies Baswedan begitu ya melakukan seperti itu, wah luar biasa Bawaslu begitu kan. Dibilang tidak etis, dibilang kampanye dan sebagainya begitu, curi setar dan sebagainya begitu kan. Kan aneh begitu. Sekedar menghilangkan ya, meredam protes media sosial saja, tapi ujung-ujungnya udah bisa ketebak. Berani? Saya kira tidak berani begitu kan ya. Hasilnya pasti aman kok begitu, sudah ketahuan begitu kan ya. Karena apa? Sudah keseringan begitu ya. Bawaslu ya seperti itu begitu ya. Gaskan, jangan kasih mereka-mereka ya yang masih ingusan dalam memimpin itu sesuka hatinya. Ah, cuma action doang ya. Biar dibilang kerja. Coba kita lihat beberapa bulan ke depan. Endingnya apa ya? Ini komentar-komentar netizen. Saya kira juga tidak berani menegur mereka begitu kan ya. Paling hanya ucapan begitu kan ya. Ucapan itu skala umum begitu kan ya. Bukan ditujukan kepada Pak Ganjar begitu. Saya kira tidak seperti itu begitu. Dalam artian tidak berani lah begitu kan. Berani, hebat. Tidak mungkin berani begitu ya. Basa-basi aja itu Bawaslu ini paling teguran ringan ya. Saking ringannya nggak berasa di hukuman ya. Emang Bawaslu berani ya semua ya, keluarga presiden dan partai penguasa. Pret deh. Ini komentar-komentar netizen sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Saya juga tidak mengatakan tidak berani Bawaslu mengatakan itu. Paling ucapannya secara umum begitu kan. Ujung-ujungnya Anies Baswedan yang kena kan, begitu logikanya begitu. Jadi sudah jelas di situ begitu ya, bahwa Bawaslu itu tidak berani, hanya beraninya kepada Anies Baswedan doang begitu ya. Jalankan sesuai prosedur, hasil akhirnya no comment ya. Cabutin semua pintu yang ditempelkan. Tidak berani mengatakan seperti itu begitu ya. Inilah akibatnya begitu ya. Saya tidak begitu percaya begitu. Dan bahkan KKN yang nyata dari istana belum waktu kampanye udah pakai jabatan buat kampanye terang-terangan ya. Ini padahal sudah masih gubernur aktif begitu kan, wali kota aktif begitu kan ya. Terus kemudian rata-rata seperti itu begitu kan ya. Kenapa begitu ya? Karena pada akhirnya takut kalah mereka, gemetar mereka PDP hari ini begitu ya. Saking gemetarannya begitu kan, semua ya pejabat-pejabat yang kemudian kader-kader PDP yang kemudian menjadi kepala daerah begitu kan, dikerahkan semua begitu untuk sosialisasi ke masyarakat begitu ya. Ujung-ujungnya masyarakat pada hakikatnya tidak mau ini lagi begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, buntut ajakan pilih Ganjar, Gibran dan Bobi diproses Bawaslu. Benarkah? Saya kira tidak begitu kan ya. Tidak berani maksudnya begitu ya. Bahkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan ya, Bobi Nasution akhirnya diproses hukum oleh Badan Pengawas Bawaslu. Buntut ajakan ya memilih bakal calon presiden baca pres PDP Perjuangan ya, Ganjar Pranowo. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan dugaan pelanggaran putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo itu dikarenakan pernyataan keduanya yang mengajak memilih Ganjar Pranowo melalui video yang akhirnya viral. Bukan hanya mengajak, bahkan memenangkan di situ begitu ya. Saya kira tidak bisa Bawaslu begitu kan ya, memberikan hukuman bagi memberikan secara diproses secara hukum. Saya kira tidak bisa begitu kan, dan bahkan tidak berani begitu ya.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dugaan pelanggaran putra sulung menantu Presiden Jokowi itu dikarenakan pernyataan keduanya mengajak memilih Ganjar. Iya, ini lagi diproses ya, dugaan pelanggaran pemilu sedang diproses di Bawaslu, kata Bagja kepada wartawan ya di The Berita Dharma Wangsa ya. Sayangnya dia tak bisa menjelaskan lebih jauh ya terkait hukum yang berjalan, tetapi dia memastikan ya pendalaman material ya dugaan pelanggaran sedang dilakukan ya jajaran Bawaslu, termasuk ancaman hukuman yang bakal dikenakan. Saya kira tidak bisa begitu kan ya. Mungkin takut, tidak berani dan sebagainya begitu. Saya kira orang-orang seperti itu sudah tahu afiliasinya kemana begitu ya. Dan bahkan itu sudah jelas-jelas murni mengajak dan memenangkan ya, mensosialisasi ke masyarakat. Apakah ini tidak curi setar dan sebagainya begitu kan ya, atau apa begitu ya, sudah jelas begitu kan. Coba kalau bayangkan Anies Baswedan mengatakan seperti itu, warganya begitu yang memilih Anies Baswedan ya, lalu kemudian seperti itu, wah ini pasti digoreng habis-habisan oleh Bawaslu begitu ya. Ini kacau begitu ya. Saya kira tidak berani begitu, mana berani begitu, coba begitu ya. Bahkan kami belum bisa menggumamkan ya karena masih dalam proses. Jadi kita lagi mengkaji apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi sebagai termaktub dalam pasal 283 ya tentang pemilu. Bukan hanya ya Mas Gibran, banyak ya kepala daerah dalam video, makanya sekarang kami imbau kepada teman-teman kepala daerah agar tidak melakukan seperti ya itu, hati-hati pungkasnya Bagja begitu ya. Saya kira berani apa enggak begitu kan. Kan pertanyaannya sederhana di situ begitu. Ya kalau memang tidak berani ucapkan tidak berani begitu. Kalau berani ya ucapkan berani begitu ya. Sering ya menurut saya pribadi ya hal-hal seperti itu begitu kan, yang apa yang dilakukan oleh ketua Bawaslu begitu ya, sering ya mengatakan bahwa diproses tapi ujung-ujungnya nanti endingnya seperti apa begitu ya. Ya endingnya paling ya cuma ya diberikan peringatan skala umum begitu kan ya. Pasti ya Anies Baswedan dibawa juga di situ begitu. Ya ini pendukung Anies Baswedan juga sama menempelkan ini, menempelkan itu begitu kan. Ya pastinya seperti itu begitu ya. Yang kena pasti Anies lagi begitu kan. Ya kita tunggu saja endingnya seperti apa begitu kan. Saya masyarakat Indonesia sudah paham endingnya sudah seperti apa begitu kan. Tapi lihat dari ini kan sudah jelas bahwa ajakan-ajakan seperti ini kan di satu sisi memenangkan begitu kan sosialisasi di masyarakat begitu kan, janji manis mereka begitu kan ya. Ya katanya wong basisnya wong cilik dan sebagainya, tapi tahu-tahunya kok seperti itu begitu ya. Ini menurut saya pribadi kacau luar biasa begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.